Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di setengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Perbedaan antara yang baik dan yang jahat diketahui oleh Tuhan. Dia tahu perjuangan kita haruslah menjalani kebaikan di dunia ini yang seringkali terancam oleh kejahatan. Dia meyakinkan kita bahwa Dia melihat kebaikan yang dilakukan kita dan akan memberikan balasan untuk itu. Saudara-saudari, kita harus berusaha untuk hidup setiap hari dengan menyadari bahwa diri kita dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan secara konsisten berusaha untuk menabur kebaikan dalam hidup kita. Ketika kadang-kadang tampaknya kejahatan dapat menang di dunia ini, kita semestinya perlu menyadari bahwa Tuhan memiliki keputusan terakhir atas kejahatan. Tuhan secara misterius membiarkan kejahatan ada sehingga kebaikan bisa dimurnikan. Akan ada saat ketika kejahatan akan diadili dan tidak akan lagi berkuasa atas hidup kita. Saudara-saudari, jika kita telah menabur kebaikan dengan hidup kita dan jika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita dari kuasa kejahatan selamanya. Marilah kita membangun keyakinan kita akan kedatangan kerajaannya. Mari kita gunakan perjuangan melawan kejahatan sebagai cara untuk menunjukkan ketulusan cinta kita. Saudara-saudari, jaminan dari Kristus bahwa akan ada penghakiman terakhir memberi orang Kristen ketenangan dan sukacita dalam menjalani hidup kita. Kita tahu usaha kita tidaklah sia-sia. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan singkat yang diberikan Bapa kepada kita untuk berbuat baik dan mempersiapkan nasib besar kita bersamanya. Ketika kita tergoda untuk kehilangan kesabaran dalam perjuangan itu, kita haruslah ingat bahwa perjuangan akan segera berakhir dan Tuhan akan membalas pengorbanan yang telah kita lakukan dalam mengikuti kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.